Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan mempresentasikan rangkuman ulumul Quran yang dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Ini adalah beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Israiliyat. Yang kedua, Qasam fil Quran. Yang ketiga, Al-Qasas fil Quran. Yang keempat, kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Yang kelima, metode tafsir tahlili. Yang keenam, adab Al-Quran. Yang ketujuh, tafsir dan cara menjadi mufasir. Dan yang kedelapan, ilmu munasabat. Israiliyat. Israiliyat itu secara bahasa dinisbahkan ke Israil, nama dari Nabi Yakub. Jadi, kisah-kisah yang bicara tentang masalah umat terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub, dan juga penyimpangan-penyimpangan umat Nabi Yakub dan turunannya yang kemudian muncul kisah Ahlul Kitab. Israiliyat itu adalah kabar-kabar dari riwayat-riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asal kita meriwayatkan kisah-kisah tentang Bani Israel ini adalah tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Sumber intinya adalah Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kisah-kisah ini terbawa ketika orang-orang Ahlul Kitab di zaman Nabi masuk Islam. Kisah-kisah lama yang mereka pelajari di Taurat kemudian diulang di tengah-tengah umat Islam. Kemudian kisah ini diistilahkan dengan Israiliyat. Syarat hukum meriwayatkannya bisa diterima. Syaratnya adalah yang pertama, riwayatnya sahih atau makbun. Israiliyat yang ada dalam Sahih Bukhari. Contohnya, kisah seorang pelacur yang pulang dari melacur kemudian di tengah jalan melihat seekor anjing yang sedang menjilat tanah karena saking lapar dan dahaga. Menggunakan sepatu untuk mengisi air dan diberikan kepada anjing. Dari peristiwa itu, Allah mengampukan si pelacur tadi karena sifat rahmat terhadap sesama makhluk Allah walaupun anjing itu najis. Sebab dari itu, Allah memasukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya adalah betapa Allah Maha Pengampun dan melakukan segala amal soleh walaupun hanya sekedar memberi minum kepada seekor anjing. Dikisahkan juga ada seorang ahli ibadah 70 tahun dia beribadah. Kemudian di akhir hayatnya dia kangen kampung dan ingin pulang kampung. Akhirnya tergoda dengan seorang perempuan dan akhirnya dia berzina dengan perempuan tadi selama 7 hari 7 malam. Akhirnya dia bertaubat dan tidaklah dia berjalan satu jengkal kecuali bersujud. Akhirnya dia digotong, dimasukkan ke dalam rumah singgah. Ada 12 orang miskin yang biasa konsumsinya ditanggung oleh muhsinin. Setiap hari jatah rotinya itu hanya 12, sedangkan dia belum terdaftar, otomatis kurang 1. Tetapi karena dia datang duluan maka dia dapat. Ketika dia mau makan roti itu, karena ada orang yang biasa mendapat roti, dia memberikan roti tadi dan dia tidak jadi makan. Hari esoknya dia meninggal. Pelajarannya, hendaklah bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh maupun hanya dengan sepotong roti. Yang kedua, qasam fil Quran. Qasam, sumpah, untuk menguatkan suatu jalan, untuk menghilangkan keraguan dan keingkaran. Sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran, terkadang manusia bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Matahari, bulan, makhluk, angin, dan lain-lain. Allah bersumpah dengan menggunakan zat dan penciptanya terdapat dalam Quran surah Al-Lail. Termaksud boleh karena Allah yang menciptakan zat, sifat, makhluk. Sifat-sifat bagi pemula tidak butuh taukid, ibtidak, ragu-ragu. Orang yang diajak bicara ragu-ragu antara bohong atau benar, mutaraddinan. Dibutuhkan tolabi, penguatan interaksinya agar tidak ragu-ragu, tidak percaya, cuek, terbantah, menentang. Ini membutuhkan penguatan bahasa atau kalimat. Contohnya ingkar, tidak percaya hari kebangkitan. Bagaimana cara mengetahui qasam? Qasam atau huruf jar qasam dengan huruf menggunakan huruf lama nafsi yang diiringi dan fi'il qasam. Nafs ammarah, nafs mutmainnah, dan nafs lawamah. Tetapi dari sisi kandungan makna terdapat di surah Ali Imran ayat 186. Qasam tidak ada huruf. Yang ketiga, Al-Qasas fil Quran, sejarah di dalam Al-Quran. Kita harus meneliti jejak tatabu'ul as'ad, umat terdahulu, melihat masa lalu untuk melihat masa depan, sebagai panduan untuk kehidupan kini dan mendatang. Yang pertama,
Qasasul Anbiya. Jumlah 124.000 nabi dan 313 rasul, tetapi yang wajib diketahui ada 25 nabi dan rasul saja. Nabi itu patut dicontoh secara kepribadiannya. Sifatnya al-hissi, bisa dilihat panca indera. I'jaz ilmi al-khalidi, orang yang punya pendirian teguh dan sabar, ulul azmi. Yang kedua, kisah orang soleh, non-anbiya, Ashabul Kahfi, keluarga Imran, Ashab al-Qaryah, Yasin ayat 13, kisah Luqman, Maryam, Asiyah. Contohnya, kisah kepribadian Nabi yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, terdapat dalam Sirah Nabawiyah. Faedah yang dapat kita petik dari qasam fil Quran, yang pertama, untuk kehidupan nyata, baik individu, keluarga, dan sosial. Kedua, sebagai asas dalam dakwah ilahi. Yang ketiga, untuk sabat, keteguhan hati. Yang keempat, untuk berumah secara totalitas atau terperinci. Yang kelima, untuk sejarah sebagai figur. Yang keenam, menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi SAW murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan fiksi, hayalan, mitos, tetapi realitas yang nyata. Yang keempat, kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Salah satu metode yang diajarkan oleh Allah dalam mendidik umat ini adalah metode pertanyaan yang sekaligus dengan jawabannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang pertanyaan, baik sebagai respon atau wahyu terhadap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi, yang kemudian dijadikan pelajaran bagi umat masa kini atau mendatang. Ayat yang mengandung pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam Al-Quran, salah satu contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 189, yang mana saat itu Nabi ditanya tentang hilal, apa makna dan tujuan wujudnya hilal. Maka pertanyaan dan jawaban tentang hilal tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Hikmah yang bisa diambil dari ayat ini bahwasanya hilal itu bisa menjadi patokan pelaksanaan ibadah manusia, seperti kapan manusia bisa haji, dan apa yang dikatakan Nabi tentang jawaban dari pertanyaan tersebut itu adalah murni dari perintah Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber dari rujukan dari semua problematika di dunia ini, dan semua jawaban di dalam Al-Quran itu pasti karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pola atau uslub yang ada dalam Al-Quran. Dan juga pertanyaan yang ada dalam Al-Quran berbentuk dialog antara Allah dan Rasulnya. Contoh pada surah Toha ayat 17 saat Allah bertanya kepada Nabi Musa. Dialog antara Allah dan Nabi Musa, surah Toha ayat 17-18. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kemudian Musa menjawab seperti ayat yang terlampir di atas. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran itu menandakan bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Bijak. Ayat-ayat yang bicara tentang pertanyaan dan jawaban bisa kita jadikan metode untuk mendidik umat sehingga menjadi metode pendidikan yang sangat efektif. Metode tanya jawab juga digunakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ketika orang musyrik mengajukan pertanyaan kepada beliau tentang berapa Tuhan yang kamu sembah, lalu orang itu menjawab, 7 Tuhan yang aku sembah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, jika 7 yang kamu sembah, maka ketika kamu sakit, mana yang kamu sembah? Orang musyrik itu menjawab, di langit. Rasulullah menjawab, kemudian yang lainnya berada di mana? Orang itu menjawab, 1 di langit, 6 di bumi. Kemudian Rasulullah mengajukan pertanyaan kembali, lalu yang di bumi berada di mana? Lalu orang itu terdiam dan tersadar. Kemudian orang itu masuk Islam dengan pola tanya jawab ini, karena pola ini menggugah pikiran yang sehat dan menyadarkan seseorang. Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhan bagi kalian? Manusia pun menjawab, benar, kami bersaksi. Pertanyaan ini menggugah kesaksian manusia karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika orang-orang jahiliyah yang berdatangan untuk mempersatukan Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan umat Islam, mereka sepakat untuk menyembah Tuhan agama Islam selama 1 tahun. Namun, umat Islam juga harus menyembah Tuhan mereka. Allah langsung menegaskan,
Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, wala antum a'abiduna ma a'bud. Itulah ketegasan jawaban dari Allah Ta'ala bahwa dalam Islam tidak ada toleransi dalam masalah akidah, dalam arti mencampur adukan iman dengan kekafiran. Tidak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kekafiran tidak bisa dikompromikan dengan keislaman. Ini sebagai sandaran bagi kita semua bahwa tidak ada campur aduk dalam masalah agama. Itulah jawaban yang tegas dari wahyu Allah Ta'ala. Pertanyaan muncul di kalangan manusia tentang sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu untuk menggurui Nabi. Bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi hanya untuk menjatuhkan Nabi. Itulah pekerjaan orang Yahudi. Dan kemudian datanglah Al-Quran memberikan jawaban dan justru menjatuhkan mereka sendiri yang bertanya. Tidak ada orang yang bisa mengetahui hakikat ruh. Itu hakikat Allah Ta'ala. Jawaban itu sudah tersedia. Jawaban itu datang dari sisi Allah Ta'ala, bukan dari Nabi. Nabi hanya perantara. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang dialog tanya-jawab yang terjadi antara manusia dengan manusia, yang di dalamnya juga ada hikmah atau pelajaran. Contoh dalam kisah Nabi Yusuf yang berpisah lama dengan keluarganya, sehingga ketika berjumpa mereka sudah asing lagi karena sudah lama tak berjumpa, karena kezaliman saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dicontohkan ketika saudara-saudara Yusuf yang sudah lama tidak berjumpa dengan Yusuf, sehingga mereka seperti asing lagi karena perbuatan saudara-saudaranya sendiri yang dia buang, dijual ke istana, penjara karena soal Zulaikha, sampai akhirnya menjadi raja. Singkat cerita, saudara-saudaranya datang ke kerajaan dan di saat itu rajanya adalah Yusuf. Mereka bertanya-tanya, sepertinya seorang raja ini adalah Yusuf. Lalu mereka bertanya kepada raja itu, apakah kamu Yusuf? Lalu raja menjawab, iya, saya Yusuf. Jadi dari sini Allah mengajarkan bahwa pertanyaan itu muncul ketika adanya keraguan. Jadi jika ada keraguan maka obatnya adalah bertanya untuk memastikan sesuatu yang kita ragukan dan mendapatkan jawaban. Maka dari itu ilmu akan didapat jika kita bertanya. Dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa mendapatkan ilmu salah satunya adalah dengan bertanya. Jadi jika kita ragu ataupun tidak tahu maka hendaklah bertanya, jangan didiamkan karena jadi sebuah was-was. Bahkan ada yang sampai penyakit jiwa karena dihantui oleh keraguan. Keraguan yang bisa membawa kebodohan, dan kebodohan itu adalah dosa yang terbesar. Bahkan banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan, kesyubhatan. Jadi induk dari sebuah dosa adalah kebodohan. Di dalam surat Yasin ayat 78 menjelaskan atas keraguan-keraguan orang yang tidak percaya Tuhan. Pertanyaan dan jawaban itu menyehatkan suatu logika. Makanya terkadang logika manusia itu buntu karena tertutup oleh kepentingan hawa nafsunya atau sebab kesombongannya yang menolak suatu kebenaran. Disebabkan tertutupnya logika, maka tidak bisa membaca realitas alam, tidak dapat melihat kekuasaan Allah dalam semesta ini. Kemudian datanglah pertanyaan dan jawaban itu supaya manusia sadar kembali bahwa betapa banyak orang beriman karena sebuah pertanyaan ataupun jawaban. Islam adalah agama yang realistis, maka tidak ada agama yang kesempurnaannya melebihi kesempurnaan agama Islam. Agama Islam menjawab segala pertanyaan dalam kehidupan. Islam datang membawakan solusi bukan problem, karena banyak agama lain yang diciptakan oleh manusia itu membawa sebuah problematika dalam kehidupan, membawa kesesatan di dalamnya. Allah mendatangkan ayat Al-Quran yang begitu indah, berbentuk pertanyaan dan disertai jawaban-jawabannya, dan semua tanya dan jawab itu sempurna datang dalam Islam. Seorang ateis menganggap bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh Tuhan. Namun terkadang sebuah pertanyaan muncul di dalam diri non-muslim. Sebuah pertanyaan yang mengunggah otak manusia untuk mencari jawaban, seperti sebuah pertanyaan tentang sainmatika kehidupan, dan jawaban tersebut hanya ada pada kitab agama Islam, yaitu Al-Quran. Maka itu membuktikan bahwa pola tanya jawab dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Allah memberikan manusia sebuah akal itu untuk bertanya. Tanda akal sehat yaitu selalu memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, metode tafsir tahlili. Ketika mempelajari atau mendalami tentang tafsir, kita harus paham metode secara teoristis dan praktis. Adapun metode tafsir secara teoristis sebagai berikut. Yang pertama, tafsir ijmaliyah atau global. Yang kedua, tafsir tahlili, analisis ayat per ayat secara berurutan. Yang ketiga, tafsir maudhu'iyah atau tematik, membahas tema-tema tertentu. Yang keempat, tafsir muqaranah
atau perbandingan. Metode yang kita pakai saat ini adalah metode tafsir tahlili, yang mana secara bahasa berasal dari kata halla yahillu, artinya mengurai, yakni mengurai sesuatu yang terikat ataupun membuka yang tertutup. Secara istilah, tafsir tahlili adalah menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara berurutan atau tertib, baik dari sisi lafaz dan maknanya. Ciri-ciri tafsir tahlili ada 5. Yang pertama, menafsirkan ayat per ayat. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzulnya. Yang ketiga, studi analisis lafaz atau mufrodat. Yang keempat, memaparkan kandungan ayat. Dan yang kelima, menyimpulkan tafsiran tersebut dari sisi hukum, akhlak, dan hikmahnya. Keutamaan tafsir tahlili. Yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah, korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memberikan penafsiran pada semua ayat. Meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Dalam menggunakan metode penafsiran tahlili, terdapat langkah-langkah penafsiran yang pada umumnya digunakan, yaitu yang pertama, menerangkan maki dan madani di awal surat. Yang kedua, menerangkan asbabun nuzul jika ada. Yang ketiga, menerangkan arti mufrodat kosakata, termaksud di dalamnya kajian bahasa yang mencakup. Yang keempat, i'rab dan balaghah. Yang kelima, menerangkan unsur-unsur fasah, bayan, dan ijaznya. Yang keenam, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Dan yang ketujuh, menjelaskan hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas. Yang keenam, adab terhadap Al-Quran. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab akhlak, kitab adab, dan kitab tarbiyah. Oleh karena itu, wajib bagi pengemban Al-Quran untuk menjaga adab-adab Al-Quran dan berusaha bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran, supaya mereka betul-betul menjadi ahlul Quran yang sejati. Poinnya adalah bahwa patuhnya seorang murid terhadap perintah guru dalam masalah talqin Al-Quran akan mendatangkan keistiqomahan dalam belajar Al-Qurannya, sehingga akan memudahkan tercapainya target hafalan. Hendaknya berusaha menghafal dengan talaki, langsung bertemu guru ahli Al-Quran. Pentingnya menjaga adab dan etika terhadap guru ketika bermajelis ilmu, karena keberkahan ada pada keriduan seorang guru terhadap muridnya. Ketika seorang murid tidak patuh dengan apa yang diperintahkan, maka terputuslah keberkahan darinya. Dan ketika seorang murid patuh atau taat terhadap aturan dan perintah seorang guru, maka keberkahan itu akan tumbuh dan memudahkan prosesnya murid menuntut ilmu. Memanfaatkan waktu dengan sholat sunnah, berdoa, dan mengulang hafalannya atau ilmunya ketika gurunya tidak hadir atau terlambat. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat ketika di dalam majelis ilmu. Maka hendaknya para penghafal Al-Quran menjaga adab-adab ahli Quran, baik ketika hadir di majelis ilmu atau ketika di luar majelis. Fa inna khuliqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Karena sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang tertera dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah hal yang sangat mulia, yaitu ilmu yang seharusnya kita berusaha dan bersemangat untuk mempelajarinya. Karena apabila manusia sekedar membaca Al-Quran, tidak akan nampak pada diri mereka akhlak dan amal-amal Al-Quran. Yang ketujuh, tafsir dan cara menjadi mufassir. Makna asli adalah al-bayan, al-kashfu, al-idhar, yaitu untuk mengungkap, menzohirkan, dan merinci kandungan isi ayat-ayat Al-Quran. Bahwa tafsir sendiri menjelaskan secara detail, sedangkan takwil hanya menjelaskan secara global tentang apa yang dimaksud dengan ayat itu. Dan takwil menjabarkan kalimat-kalimat dan menjelaskan maknanya. Sedangkan tafsir menjelaskan secara dengan sunnah dan menyampaikan pendapat para sahabat dan para ulama dalam penafsiran itu. Dan sebagai para ulama, ada yang menyampaikan istilah dari tafsir dan takwil. Dan di antaranya ketika Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas tentang takwil, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa 'allamhu ta'wil,
Artinya, ya Allah, pahamkanlah dia Ibnu Abbas dengan agama dan ajarkan kepadanya dalam urusan takwil. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa yang dimaksud takwil di atas adalah tafsir, dan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya sahabat Ibnu Abbas pada zamannya dikenal sebagai ahli takwil yang paling paham dalam urusan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Metode para sahabat dalam mempelajari ilmu Al-Quran yaitu: yang pertama, tartil, bacaan. Yang kedua, tahfiz, menghafal. Yang ketiga, tafsir, tafsirnya. Yang keempat, tatbik, mengamalkan. Itu adalah metode Nabi Muhammad terhadap para sahabat dalam menjelaskan ilmu Al-Quran. Maka secara langsung para sahabat akan mengetahui apa maksud dan makna di dalam ayat tersebut. Keutamaannya adalah bahwa ia termaksud ilmu yang paling mulia, karena sesungguhnya kemuliaan ilmu itu didasarkan pada kemuliaan topik-topik pembahasannya. Sedangkan topik pembahasan ilmu tafsir yang tidak lain adalah Al-Quran, itu paling agung dan mulia. Yang kedelapan, ilmu munasabat. Ilmu munasabat juga merupakan bagian dari ulumul Quran dan posisinya cukuplah penting dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, holistik, bahwa memahami Al-Quran harus dalam semua sisi, bukan hanya sekedarnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti, bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada Jibril, panglimanya para malaikat, diturunkan pada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan, dan diturunkan pada malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka baik di atas, baik sehingga menjadi yang terbaik sempurna, dan dari kesempurnaan inilah kita harus menyempurnakannya. Sekian rangkuman ulumul Quran dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.